Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika Baktiar dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri D4 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan NIM 43225002. Di sini saya akan membahas tentang momentum dan impuls, di mana terdapat definisi, rumus, dan contoh soal dari momentum dan impuls. Selanjutnya, kita masuk ke pendahuluan dasar dari momentum dan impuls. Momentum dan impuls merupakan konsep dasar dalam fisika yang sangat penting untuk memahami gerak benda, khususnya pada peristiwa tumbukan. Konsep ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada olahraga dan transport. Selanjutnya, yang pertama-tama kita akan membahas dulu dari momentum. Nah, definisi dari momentum adalah besaran yang dihasilkan dan perkalian antara massa suatu benda dan kecepatannya. Momentum merupakan besaran vektor yang berarti memiliki arah yang sama dengan arah kecepatan benda tersebut. Secara matematis, momentum atau dengan simbol P dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan M dikali V, di mana M adalah massa, sedangkan V adalah kecepatan dari benda tersebut. Momentum juga menunjukkan ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak pada suatu benda. Selanjutnya, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi momentum. Yang pertama ada massa, di mana semakin besar massa benda, maka semakin besar pula momentum yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada kecepatan, di mana kecepatan semakin besar kecepatan atau semakin kencang, maka semakin besar pula momentum yang dihasilkan. Yang ketiga, arah gerak. Karena momentum adalah besaran vektor, maka perubahan arah akan memengaruhi momentum. Selanjutnya, momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini ada truk lebih sulit dihentikan dibanding sepeda motor karena massanya lebih besar. Yang kedua, ada bola yang ditendang keras lebih sulit dihentikan karena kecepatannya yang tinggi. Lalu yang ketiga, pemain sepak bola mengurangi kecepatan saat menerima bola, di mana fungsinya itu untuk mengurangi momentum dari bola tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya, sebuah sepeda motor bermassa 200 kg bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Lalu di sini kita disuruh menentukan momentum dari sepeda motor tersebut. Yang pertama-tama yang diketahui itu massa dari motor tersebut adalah 200 kg. Lalu V atau kecepatannya itu 36 km per jam. Lalu kita harus mengkonversi ke meter per second yaitu 10 ms. Lalu yang ditanyakan di sini adalah P atau momentumnya. Langsung saja kita masukkan rumus yang tadi di slide sebelumnya, di mana P sama dengan M dikali V. Di sini M-nya 200 kg dikali dengan 10 ms, maka didapatlah 2000 kg M per S. Itu adalah momentum dari sepeda motor tersebut. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini, sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dengan kelajuan 8 menit per second. Lalu di sini kita disuruh menentukan momentum dari bola tersebut. Yang pertama-tama yang diketahui itu massanya 0,5 kg, V-nya yaitu atau kecepatannya yaitu 8 ms. Lalu yang ditanyakan juga ini momentumnya. Langsung saja kita masukkan rumus yang tadi, 0,5 dikali dengan 8, maka didapatlah hasil P sama dengan 4 kg M per S. Selanjutnya, kita masuk ke impuls. Di sini, definisi dari impuls adalah adalah hasil kali gaya dengan selang waktu, gaya yang bekerja.
Impuls menunjukkan seberapa besar pengaruh gaya terhadap perubahan momentum suatu benda. Untuk rumusnya di sini I sama dengan F dikali delta T. Untuk keterangannya, I yaitu impuls dan satuannya itu Ns atau kilogram per M per S. F di sini adalah gaya yang satuannya Newton dan delta T yaitu selang waktu yang satuannya S atau second. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal dari impuls. Di sini, sebuah bola kasti dipukul dengan gaya sebesar 200 Newton. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,02 detik, berapakah impuls yang diberikan pada bola tersebut? Yang pertama-tama yang diketahui di sini itu F-nya dan delta T-nya, di mana F-nya itu 200 Newton dan delta T 0,02 second. Sesuai dengan rumus yang slide sebelumnya, yaitu I sama dengan F dikali dengan delta T. Tinggal kita masukkan saja data-data yang kita ketahui dari soal tersebut, yaitu I sama dengan 200 Newton dikali dengan 0,02 second. Maka didapatlah hasil 4 Ns. Itulah impuls bola tersebut. Impuls itu satuannya Ns, Newton per second, maka didapatlah tadi hasil 4 Ns. Adapun hubungan antara impuls dan momentum. Impuls juga didefinisikan sebagai perubahan momentum suatu benda. Ini dikenal sebagai teorema impuls momentum, di mana rumusnya yaitu I sama dengan delta P atau I sama dengan M dikalikan dengan F2 dikalikan dengan F2 F1. Untuk keterangannya, M yaitu massa benda yang satuannya itu kilogram dan F1 itu kecepatan awal di mana satuannya M per S, dan F2 itu kecepatan akhir yang satuannya juga M per S. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal dari impuls. Di sini sebuah benda bermassa 2 kg awalnya diam, lalu kemudian dipukul sehingga bergerak dengan kecepatan 10 m per s. Di sini pertanyaannya, berapakah besar impuls yang diterima dari benda tersebut? Yang pertama-tama kita masukkan dulu apa yang kita ketahui dari soal, yaitu M sama dengan 2 kg, F1 atau kecepatan awalnya itu 0 karena diam, lalu F2 atau kecepatan akhir yaitu 10 m per s. Lalu di sini I sama dengan M, seperti rumus yang tadi di slide sebelumnya. I sama dengan M massa dikali dengan F2 dikurang F1 atau kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Maka I sama dengan 2 dikali 10 dikurang 0, maka didapatlah hasil I sama dengan 20 kg. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum total suatu sistem tertutup akan tetap konstan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Di sini ada rumus umum dan untuk dua benda. Di sini rumus umumnya yaitu sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Untuk dua bendanya itu M1 F1 sama dengan M2 F2 sama dengan M1 dikali F1 aksen per M2 dikali F2 aksen. Untuk keterangannya di sini M1 M2 itu massa benda yang satuannya kilogram, F1 F2 itu kecepatan sebelum tumbukan satuannya M per S, F1 aksen dan F2 aksen itu kecepatan sesudah tumbukan yang satuannya juga M per S. Adapun jenis-jenis tumbukan, yang pertama tumbukan lenting sempurna, di mana tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan
di mana momentum total tetap dan energi kinetik total juga tetap. Benda setelah tumbukan memantul sempurna tanpa kehilangan energi. Untuk rumusnya di sini bisa kita lihat di sebelah kanan, yaitu F1 dikurang F2 sama dengan minus F1 aksen dikurang F2 aksen. Adapun contoh soalnya yang ada di bawah, di sini bola A bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 6 ms. Menumbuk bola B yang bermassa 1 kg yang diam. Tumbukan terjadi secara lenting sempurna. Lalu kita di sini disuruh menentukan kecepatan kedua bola setelah tumbukan. Selanjutnya kita masukkan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yaitu M1 yang diketahui itu M1-nya sama dengan 2 kg, F1-nya itu 6 M per S, dan M2 itu 1 kg, dan F2-nya itu 0. Lalu yang ditanyakan di sini yaitu F1 aksen dan F2 aksennya. Lalu yang pertama kita menentukan dulu hukum kekalahan momentumnya. Di sini M1 dikali dengan F1 per M2 dikali F2 sama dengan M1 dikali F1 aksen dibagi dengan M2 dikali F2 aksen. Maka tinggal kita masukkan data-data yang dimasukkan 26 per 10 sama dengan 2 F1 aksen ditambah dengan F2 aksen. Maka dapatlah hasil akhirnya yaitu 12 sama dengan 2 F1 aksen per F2 aksen. Selanjutnya yaitu hukum kekalahan energi kinetik. Di sini 1/2 M1 dikali F2 per 1 sama dengan 1/2 M1 dikali dengan F1 per 1/2 dikali dengan M2 F2. Maka hasil perhitungannya didapatlah F1 aksen sama dengan F1 aksennya itu sama dengan 2 M per S, dan F2 aksennya itu 8 M per S. Selanjutnya ada tumbukan lenting sebagian. Di sini definisinya yaitu tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan di mana momentum total tetap sebagian, yang kedua sebagian energi kinetik hilang, yang ketiga benda tetap memantul. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini definisinya yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali adalah tumbukan di mana momentum total tetap, energi kinetik berkurang maksimum, kedua benda menyatu setelah tumbukan. Lalu kita masukkan di sini yang diketahui yaitu M1 2 kg, F1-nya 6 M per S, M2-nya itu 1 kg, F2-nya itu sama dengan 0. Yang ditanyakan kecepatan akhir. Kita masukkan rumus M1 dikali F1 ditambah dengan M2 dikali F2 sama dengan M1 ditambah M2 V. Kita masukkan data-data yang kita ketahui. 2 dikali 6 ditambah dengan 1 dikali 0 sama dengan 2 ditambah 1 kali V. Maka dapatlah hasil 12 dan 3. 12 sama dengan 3. Maka kita bagi, didapatlah hasil V sama dengan M per S. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Andika Baktiar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.